Oke, sudah Oke. saya record Om. Ya, siap. Sip. Pesertanya anak-anak kuliah juga kebanyakan ya di sini ya. Iya, peserta ada anak kuliah, ada umum, Mm-mm. campur Om. Semuanya ya. Iya, siap. Oh, Tuh, tuh, tuh. Di kampus ada program magang nggak? Kalau di kampus ada program magang, masukin aja ke kantor. oh, boleh Om. Gue lagi Boleh. butuh Ya, talent sih. Boleh boleh, boleh, banget. boleh, boleh. Nanti saya coba usulkan Ini Om. gue kasih, Di mana Om? email gue ya. Ya, Di bisnet kah? Bisnet bisa di ini nih. Gue dua kantor gue aja salah satu bisa milih ya. Oh, oke. Ntar Jadi ini apa ini Om? menit Onsite atau remote mereka ini? ya. Kebanyakan sih remote. Oh, remote, Bay. Enak itu. Heeh. Ngurusin cloud juga Om? Gue cloud yang satu cloud, yang satu fintech. Oh, iya, iya, iya. Yang anak magang ini nanti mau kemana ini kira-kira Om? Di cloud apa di mana? Boleh di cloud boleh, kalau mau ke cloud boleh bisnet. Oh iya, Tapi boleh. kalau mau ke front end atau lebih ke aplikasi, ke itu. Kalau sistem programming sih di bisnet ya kalau belajarnya Ya, sistem programming. sistem programming. Kalau sistem programming. Iya, iya, iya. Siap Om. Nanti saya follow up lah grup Iya, ke itu grup. Oh, email gua bisa salah satunya ya, buka program magang itu. oke, siap, siap, siap. Buka program magang. Nanti saya sampaikan besok ke anak mahasiswaku yang saya ajar ini, yang mau magang. Nah, ini. Tapi kan Mm-mm. baru enaknya dia nih Biasanya remote. kalau Hah? Baru enaknya dia ini remote ini. Nah, Ya kalau kita nerima beberapa remote, terus kalau bagus misalnya gitu langsung ditarik gitu. oh Langsung iya. ditarik jadi karyawan. Ada beberapa ya. Ada dua orang kayaknya kemarin yang dari TB eh sama Brawijaya ya. Sekarang udah jadi senior engineer. Memang kita hiring agak susah ya karena agak ribet kalau saya sistem programming kan agak beda ya. Ya, sistem Bukan programmingnya. ya sistem ya bukan Wah, ngurusin kayak kerat dan segala iya. macam. Iya, iya, iya. Wah, ini besar skopnya itu Sistem kalau sistem programming ini. kalau harus paham Linux sudah pasti. Iya, Harus paham Linux karena dia paham Linux program itu. di Ya, atas API kernelnya Linux kan, ya, kernel wajib lah API-nya ya. Linux. Syarat mutlak ya. Wajib ya. Heeh. Iya, kalau Linux syarat mutlak. Iya, kalau gue lebih di engineeringnya bukan di operationnya. Kalau operation kayak Linux admin gitu, Nah, itu gue nggak di situ, tapi gue lebih ke programmingnya, iya, lebih iya. ke engineeringnya, Ke di engineering ya. engineeringnya. Beneran buat utility-nya, apa software-softwarenya gitu, Iya. buat analitik. Jadi ini sistem sistem programming ini termasuk programming infrastruktur juga, Di? Iya, yang tadi paper gue Iya, itu iya, sistem iya, iya, programming, iya. Oh, itu sistem kayak gitu. programming. Yes. Iya, iya, iya.
gimana cara membuat tools automation, orchestration, clustering. Dia mesti paham soal replikasi gitu kan, Iya, iya, iya. distribut sistem data. Kadang ada case yang kayak dimana ketika lu apa deploy sebuah apps, ketika apps satu di deploy dan apps yang baru itu di deploy, apps yang satu ini bakal dimatiin, datanya tetap bisa saling sharing di Oh, begitu. share memori gitu. Kadang ada Iya. case kayak gitu. Yang Oh, kalau di kampus kan kadang ya kalau di kampus kan diajarin kayak round robin ya, dan sebagainya. Nah, penjadwalan. algoritma Ah, ya, case penjadwalan ya, scheduling. ya scheduling penjadwalan Nah, ya. ya itu kepake tuh di kampus kepake Oh, oke. dan sangat matematis sih. Termasuk project yang bakal gue kenalin nanti di akhir ini project internal kantor yang udah dipakai di kantor dan akhirnya dipublish buat dijadiin open source. Tapi yang terakhir ini kayak project di startup gue yang di Singapura. Ya, Kita mulai aja dulu ya nanti ya, ya, kita mulai aja Om. Ya, karena saya nah, lihat, jam ah, 20 ya, nanti kelamaan. ah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita hari ini tentang pengenalan Ungrab KL. Untuk profil saya bisa langsung ke GitHub aja ya. Dari situ. Nah, sedikit overview untuk materi malam ini. Yang akan kita bahas itu apa apa itu GraphQL, terus banyak persepsi-persepsi keliru tentang GraphQL itu sendiri, siapa saja yang menggunakan, kenapa GraphQL, terus operation di GraphQL itu apa aja, terus SDL type-nya itu seperti apa, tools dan library-nya yang dipakai seperti apa. Mungkin ada sedikit demo juga, gitu ya. Yap. Oke, kita mulai di apa pembahasan pertama, apa itu GraphQL. Nah, GraphQL itu sebenarnya proyek internal Facebook yang dibuat tahun 2012, kemudian di open source-kan tahun 2015. GraphQL itu lebih ke declarative query language yang memungkinkan sebuah client apps merequest data yang diinginkan ke server. Sama kayak kita query ke database ya. Kalau query ke database kan kita select terus nama fieldnya apa yang mau diambil terus form terus nama tabelnya kan. Seperti itu. Itu mirip tapi perspektifnya itu dibawa ke front end gitu. Perspektif perspektif query language-nya itu dibawa ke front end. Makanya eh, GraphQL itu lebih sering apa? Lebih sering disebut sebagai back end for front end pattern. Jadi kalau soal back end for front end pattern itu bisa dicari di Google itu apa ya. Terus karena karena data dari si GraphQL ini berbentuk graph, makanya struktur datanya itu nonlinear. Nonlinear karena ada not ada edge gitu. Ada beberapa persepsi keliru tentang GraphQL ya. Yang pertama, banyak orang menganggap GraphQL itu sebagai pengganti REST API. Padahal sebenarnya enggak. Justru GraphQL itu menggunakan REST API sebagai apa? Sebagai media untuk interchange datanya gitu. Jadi dari skema GraphQL kita bakal dikonvert ke JSON
JSON bakal dikirim ke endpoint GraphQL yang berbentuk REST API juga. Terus GraphQL itu sering disebut sebagai bahasa untuk query database. Itu juga salah besar karena GraphQL sendiri itu nggak bisa connect langsung ke database. Dia hanya interface atau query yang jalan di atas atau di layer REST API-nya. Seperti interface ya. Hmm. Kita sebutnya REST API interface gitu. Terus banyak yang anggap bahwa GraphQL itu sebuah teknologi baru gitu ya, atau sebuah teknologi. GraphQL itu sebenarnya hanya sebuah pattern. Jadi yang tadinya kita ngirim ngirim data itu ke server ke REST API itu by endpoint per endpoint dipecah per endpoint gitu ya. Ini ini perspektif yang yang dari back end itu dibawa ke front end gitu. Jadi kita bisa custom untuk request datanya, bahkan fragmen datanya kita bisa custom gitu ya. Kita lanjut ya. Oke, beberapa perusahaan yang udah menggunakan GraphQL itu udah banyak. Salah satunya GitHub, Shopify, Pinterest, Twitter, gitu ya. Mereka udah nyediain juga API-API buat GraphQL, gitu. Perusahaan lain bisa dicek apa di URL-nya grabql.org/users. Oke, kita lihat kenapa kita menggunakan GraphQL, ya. Nah, in, ini hanya sebuah kasus saja ya. Kalau di REST API itu kan untuk menampilkan list item itu kita butuh satu endpoint, gitu kan. Hmm. Untuk menampilkan detailnya butuh lagi endpoint yang lain kan. Kita butuh lagi endpoint yang lain. Kadang satu halaman itu butuh request lebih dari satu endpoint atau banyak banget endpoint yang bakal di request di dalam satu halaman itu. Itu disebut dengan overfetching gitu. Jadi satu halaman merequest banyak banget endpoint. Itu overfetching. Terus kalau underfetching itu kadang data yang ditampilkan di satu endpoint itu banyak banget dan nggak semua dibutuhin kan. Jadi size datanya itu yang diterima oleh si aplikasi aplikasi klien juga sangat besar gitu. Itu underfetching sangat memungkinkan kalau REST API untuk terjadi underfetching. Kalau kita lihat kompleksitasnya, kalau kita bisa simpulkan kompleksitasnya itu notasi O itu sama dengan N tambah satu. Nah, kalau kita berbeda sama GraphQL untuk kasus yang tadi ya. Kalau GraphQL itu justru meminimalisir underfetching dan overfetching. Artinya apa? Dalam satu query ini kita bisa bebas mengkostumasi data apa aja yang mau kita panggil atau yang data apa aja yang mau kita gunakan. Bahkan em, semua data semua data list item dan detailnya ini bisa kita panggil dalam satu query GraphQL gitu. Bahkan kita bisa menggunakan function di sini. Misalnya image URL. Gue mau ketika image nampilin image-nya juga langsung di resize. Kita bisa panggil panggil parameter functionnya di sini. Seolah-olah kita pakai function kan, Ya. function di programming gitu. Kita bisa manggil parameter functionnya, butuh image tapi di resize jadi 500 pixel misalnya. Bisa gitu. Terus yang kedua, GraphQL ini strongly type schema. Dalam artian em, untuk membangun sebuah aplikasi GraphQL itu butuh skema kan, butuh skema. Datanya itu harus jelas, data yang diinput dengan data yang direspon dari si GraphQL servernya gitu. Jadi karena kita udah definisikan data yang diinput dan data yang di apa
dibalikin oleh GraphQL server, nggak ada lagi itu data yang nggak konsisten atau data yang hilang. Kadang kan kadang kan setiap input itu kan butuh validasi ya. Kita nginput ke satu endpoint apa butuh misalnya email itu harus ada, terus kita di programmingnya kita buat validasi lagi kan untuk ngecek emailnya ada atau enggak gitu kan. Terus name itu harus ada, kita ngecek lagi di programmingnya apa eh, email itu apa email apa name itu harus ada gitu kan. Nah kalau di GraphQL kita cukup apa kita cukup definisikan itu di skema aja di luar programmingnya. Jadi GraphQL-nya sendiri yang bakal memvalidasi data yang di request, bahkan data yang di respon gitu. Kemudian skemanya itu bisa di-sharing nih. Jadi skema yang kita buat di server itu bisa dipakai oleh klien. Jadi klien bisa tahu nih data-data apa skema yang yang digunakan di server itu seperti apa, kliennya bisa tahu dan kliennya bisa ngirim data yang benar ke servernya jadinya. Data yang valid. Untuk memvalidasi data sebelum data itu dikirim ke server, si klien bisa memvalidasi dulu datanya. Terus seperti yang tadi gue sebutin, request itu dapat dengan mudah divalidasi ya. Jadi kayak beberapa field itu field inputan itu harus record gitu, harus harus diisi itu bisa divalidasi. Tipe datanya pun bisa divalidasi. Kayak tipe datanya, data ini harus integer, data ini harus float, data ini harus string dan segala macam itu udah divalidasi dari awal sebelum datanya diproses oleh backend gitu ya. Sebelum datanya diproses oleh function kita di backend. Terus autocomplete query dan mutation. Jadi GraphQL ini ada playground sendiri, playground yang sangat mudah kita apa? Yang sangat mudah kita gunakan. Contohnya kayak gini. Aku kasih contoh untuk aplikasi di kantor ya. Bentar ya. Bentar ya. Saya aktifkan dulu VPN. Kabarin ya kalau suaranya putus-putus soalnya ini. Siapa? Halo? Aman Om, Siapa? aman, aman. Nama? Heeh. Jelas, jelas. Oke, bentar, bentar, bentar. Bentar ya. Ehm, Bentar gitu, bro. Oke. Saya share screen-nya ya dulu. Oke, ini share screen bisa ya langsung? Oh iya bisa langsung dari sini. Nah, Ya, share entire karena screen. Oke, ya siap. karena GraphQL itu skema base banget. Jadi kita bisa buat eh, buat playground, terus bisa dengan mudah buat misalnya data kita ini account, terus kita bisa dengan mudah buat autocomplete-nya. Kayak query, filter, misalnya kita filter address, Ibnu, kita apply, dia langsung otomatis ya buat apa? Buat query-nya. Terus bahkan kayak kita butuh untuk tipe data lain yang nggak ada misalnya gitu kita bisa panggil dari situ. Untuk mobile dan segala macam kita bisa ada autocomplete-nya ya. Ada playground-nya lah gitu. Jadi query ini bisa di-share juga ke eh, tim tim client apps-nya. Jadi sangat mudah buat dari client apps-nya, cuman tinggal cukup apply query-nya eh, ke sisi GraphQL client-nya gitu. Bentar ya, ini gue nggak bisa share screen balikan ya. Oke, oke kita lanjut ya, Ya, ya. siap, siap. Oke kita lanjut.
Oke, sangat mudah di mock. Di mock itu dalam artian kadang kalau seperti di, seperti di kantor gue itu kita nerapin namanya TDD ya. TDD itu kayak test driven development. Jadi sebelum ngoding itu kayak function dan segala macam itu didesain lewat lewat unit testnya dulu. Jadi setelah unit testnya kedesain, baru kita buat fungsinya. Jadi dengan GraphQL ini datanya itu sangat mudah buat kita mock, kita buat sebelum 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 datanya itu ada, kita bisa mock dulu data-data dummy dan itu sangat mudah untuk kita mock. Gitu ya. Nah, kompleksitasnya kita bisa simpulkan untuk case ini eh, apa? O sama dengan satu. Oke, GraphQL operation. Operationnya apa aja? Rata-rata kalau kita eh, get data itu operationnya kan create, read, update, delete kan, ya. Nah, kalau di GraphQL juga sama. Jadi kalau untuk read dia operationnya namanya query. Ini nama operation ya. Ini nama operation. Nama operationnya query. Ini untuk baca data. Misalnya kita query apa nama nama objeknya search, inputnya apa? Misalnya query inputnya name misalnya kan. Yang data yang kita butuhkan apa? Data title, author atau ID. Itu kita bisa manggil di situ. Kita bisa manggil prosesnya. Bahkan misalnya kayak ada join ke data lain atau ngambil data lain, dia kalau kita nggak panggil di sini dia nggak bakal diproses gitu. Karena sifatnya non linear ya. Oke? Kalau ini query untuk read data. Terus ada mutation. Mutation itu untuk write data. Write data kayak create, delete, update itu ya. Itu pakai mutation namanya. Contohnya kayak gini. Ada kita create book itu dengan judul ini hasil dari datanya kita kan dapat return ID kan. Nah, kita cuma nampilkan di sini ID. Kalau kita mau nampilkan keseluruhan datanya bisa. Kita tinggal tambahin fieldnya ID, title, atau created ad, created updated ad, dan lain-lain. Gitu. Sama aja sih. Sama aja. Cuman kalau di REST API kan dia lebih ke apa? Ke request header-nya kan. Ada get, ada post, lebih ke metode-metodenya kan. Metode request-nya, request metodenya. Ada put, ada delete gitu. Kalau di kalau di GraphQL itu berdasarkan query. Nah, kalau di GraphQL sendiri itu support listing data atau data stream. Jadi ketika kita ada update data di database misalnya, itu bisa kita stream tuh ke broker atau ke pipeline-nya si eh, GraphQL. Jadi kalau aplikasi klien mensubscribe mensubscribe eh, apa query tersebut, dia subscribe query tersebut setiap ada data baru itu bakal diupdate. Jadi si kliennya itu nggak perlu pull request lagi kan, nggak perlu pull request ke server gitu. Dia bisa support data stream. Kalau di REST API kita butuh WebSocket kan untuk untuk data stream. Tapi kalau di GraphQL untuk fungsi itu sudah ada, udah tinggal pakai aja dari library-nya. Nah, skema definition language-nya atau SDL type-nya. Jadi untuk membangun sebuah GraphQL API atau GraphQL aplikasi itu uh, butuh namanya GraphQL apa? GraphQL dokumen kan. Nah, GraphQL dokumennya itu seperti apa? Yang pertama itu ada object type. Object type ini berisi tipe-tipe data, tipe-tipe data kita yang kita definisikan. Misalnya ini aplikasi to do gitu. Nah, tipe to do
itu isinya ada ID, ada apa fieldnya ada ID, tipenya ID. Ada name, tipenya string, ada description, tipenya string juga gitu. Jadi kita bisa define dari sini, dari skemanya ini. Jadi request yang masuk ke apa? Request yang masuk ke GraphQL itu bakal divalidasi berdasarkan objek type-nya. Gitu ya. Terus ini type query itu ada to do gitu ya. Ada to do dengan inputnya itu ada ID. ID-nya itu tipenya ID. Nah, dari sini kalau dia masukin tipenya bukan ID atau UUID itu bakal ditolak oleh si GraphQL-nya. Atau misalnya tipe datanya string tapi yang di input itu integer itu bakal ditolak. Seperti itu. Jadi yang programming language yang dynamic type itu harusnya dengan pakai GraphQL itu jadi lebih aman kan. Kadang kan banyak inkonsistensi data itu karena di REST API itu karena si engineer-nya kan sembarangan atau si apa si engineer client apps-nya itu nggak tahu tipe data yang dibutuhin buat REST API-nya seperti apa. Jadi kalau di REST API kita mesti validasi itu satu-satu, kalau di GraphQL kita nggak perlu validasi itu. Terus ada tipe scalar. Tipe scalar ini apa jenis-jenis tipe data yang kita definisikan ke masing-masing fieldnya. Ada string, tipe datanya apa aja? Ada string, ada float, ada integer, ada boolean, ada ID. Bahkan tipe scalar objek ini bisa kita custom juga. Misalnya untuk email kita bisa custom email. Jadi hanya data email doang yang berbentuk regex. Misalnya kita pasang regex buat validasinya regex email ya. Hanya data yang berbentuk email doang yang bisa masuk. Atau URL itu bisa kita bisa kita bisa buat scalar objeknya. Kita bisa buat scalar objeknya. Bahkan kita bisa custom scalar objeknya gitu. Untuk ngamanin si data yang diinput ataupun yang direspon oleh si API atau GraphQL-nya ya. Kemudian di GraphQL juga kita bisa mendefinisikan tipe data enum. Kalau di database kita ada enum kan, ya. Nah kalau di GraphQL juga ada tipe data enum. Misalnya enum priority value-nya low, medium atau high. Itu kita bisa definisikan juga. Implementasinya seperti ini. Enum priority itu bakal diimplement ke field priority di object type to do gitu. Jadi data yang keluar dari field priority ini harus nilainya low atau high kan gitu. Nah, data yang diinputkan pun seperti ini query buat mutation ya, berarti kayak buat create, delete atau update kan. Nah, data yang diinput pun misalnya datanya null gitu. Kita bisa set default value-nya kayak di database. Kalau di database kan kita bisa set tuh enumnya. Enum default-nya apa kan? Nilai nilai enum default-nya apa kan? Nah, kalau di sini kita bisa set juga. Misalnya priority ini nilai default enumnya low gitu. Jadi kalau priority ini nggak di strict, nggak require atau nggak harus diisi tipe datanya, berarti datanya bakal otomatis keisi dengan nilai low gitu untuk enum. Nah, terus ada type modifier. Type modifier itu eh, kita bisa modify apa? Kita bisa nambahin logic di tipe datanya. Misalnya kayak string ini nullable. Jadi kalau kita buat string seperti ini, kita buat string seperti ini, berarti description itu boleh null, boleh boleh datanya kosong gitu. Jadi tidak mengharuskan an description itu ada datanya
atau non nullable. Kalau kita tambahin tanda seru, dia non nullable string gitu. Jadi data string ini kayak name ini harus ada. Jadi dia tidak mungkin nggak ada datanya. Kalau nggak ada, GraphQL bakal ngasih pesan error. Kemudian ini eh, data list ya, data list atau array ya, data list yang stringnya itu bisa nullable, berarti arraynya itu bisa kosong gitu. Kalau yang ini arraynya, array dari stringnya itu nggak boleh kosong, udah pasti ada. Kita bisa buat string seperti itu. Kita buat string tipe datanya apa? Type-nya itu bisa kita buat string dengan type modifier. Kemudian kalau ini tipe data list yang listnya itu nggak boleh nggak boleh nullable dan datanya juga nggak boleh null ya, seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut? Lanjut Om, lanjut. Udah, paham. Lanjut ya. Ya, Oke. lanjut. Ya. Tools dan library. Jadi si GraphQL ini nyediain banyak library banyak language, bahkan banyak community pun ikut berkontribusi buat library-library di language-language yang mereka suka, kayak Rust, Python. Python itu ada Graphene, ada Java Kotlin itu ada GraphQL Java, di Go ada GraphQL Go, di JavaScript itu ada GraphQL JS. Nah, kalau playgroundnya sendiri itu ada ada banyak. Salah satunya yang paling sering dipakai ada Altair gitu ya. Itu kayak playground yang tadi saya munculin ya. Nah, playgroundnya. Jadi kalian bisa bisa nyoba mirip kayak Postman. Dan ini bisa pakai Postman juga. Di Postman juga bisa pakai eh, apa? Dijadiin playground buat si GraphQL-nya. Framework itu ada type GraphQL ya. Terus ada Remora. Remora ini framework yang tadinya dipakai di internal kantor saya sendiri, kemudian di open source kan beberapa bulan terakhir. Kemudian ada Shark. Shark ini kayak gateway. Jadi kita punya banyak apa GraphQL API gitu yang yang konsepnya seperti microservice. Terus gimana caranya semua skema itu kita satuin, dan tiap service itu bahkan bisa menggunakan skema di service lain. Itu kita gunakan namanya gateway, GraphQL gateway. Nah, salah satu toolsnya itu ada namanya Shark. Shark ini tools internal juga buat GraphQL gitu. Nah, Remora itu apa? Remora itu sebenarnya framework yang menyederhanakan fungsi dari si GraphQL-nya itu sendiri. Jadi yang tadinya GraphQL kita mesti ngoding dan segala macam, kalau dengan pakai Remora kita cukup buat JavaScript function sama GraphQL skema aja, terus kita definisikan ke si Remoranya, dia akan jadi GraphQL otomatis. Jadi gue demoin aja langsung ya. Kita demoin aja langsung. Saya langsung ke full desktop aja ya, biar nggak biar gampang pindah-pindahnya. Oke. Kelihatan ya layar saya? Ya, Kelihatan Om, kelihatan. oh, kelihatan ya. Oke. Ada. Nah, kita bisa lihat di example-nya, Remora itu cuman beberapa byte code, beberapa baris code kayak ini, beberapa baris code eh, di Remora. Kita cuman cukup define lambdanya ya, fungsinya, terus kita listen. Di listen ini kita bisa define portnya apa apa aja gitu. Define portnya apa aja. Sebenarnya ini sebuah keresahan sih sebenarnya. Yang tadinya gue nggak suka sama JavaScript, tapi gimana caranya JavaScript itu tetap bisa aman walaupun
digunakan sama orang yang kurang begitu bagus buat atau kurang begitu rapi buat ngetik ngetik sebuah aplikasi gitu ya, ngetik program aplikasi. Jadi kita cuma tinggal define lambdanya di sini. Di sini ada dua lambda, ada example dengan example 2. Di example ini itu hanya export function doang. Ini function di JavaScript ya. Ini function JavaScript-nya. Ini ada dua function di sini, berarti ada dua ada dua ada dua lambda di sini. Terus skemanya kita tinggal define di schema.gkl. Di situ kita bisa define type-nya ID, title, author dan URL dan topik gitu. Nah, di example 2 juga sama gitu. Di sini ada dua function, hanya function JavaScript aja gitu. Argumen kayak ID inputnya itu kita ambil dari si argumennya. Jadi kalau kita ngirim ID berarti argumen dot ID. Gitu. Kalau kita ngirim nama atau topik argumen dot topik gitu ya. Gitu. Nah, skemanya kita define di skema.gkl. Di sini kan inputannya ID sama topik kan. Kita bisa define dari sini. Gitu aja. Hanya beberapa baris kode itu aja untuk jadi GraphQL. Ketimbang kita ngetik GraphQL yang lumayan lumayan agak ribet ya. Dengan Remora ini kita cuman buat function JavaScript kita jadi GraphQL. JavaScript function kita jadi GraphQL. Kita coba jalanin ya. Nah, Remora ini bisa jalan di Deno ataupun di Luak. Luak ini kayak JavaScript runtime. Jadi saya gue sendiri itu kurang begitu suka sama beberapa programming language kayak Go atau JavaScript kan. Karena kalau pakai Go memang awalnya ringan gitu, tapi GC-nya itu masih parah menurut gue. Dan gue udah berhenti pakai Go sejak 2015. Itu kalau Go dipakai misalnya udah lama gitu, kalau programmernya jorok itu bisa memori leak itu bisa terjadi, bisa sangat terjadi. Tadinya penggunaan memori cuma 12 mega gitu. Beberapa minggu kemudian itu bisa sampai 2 giga atau 3 giga. Dan itu sangat mempengaruhi performa aplikasinya. Jadinya saya membangun sebuah JavaScript runtime namanya Luak. Nah, ini aplikasi bisa jalan juga di Deno. Kalian bisa search di Deno ya, Deno gitu. Nah, atau di Luak. Luak bisa cari di github.com/graption/luak. Luak ini JavaScript runtime ya. Jadi daripada gua mengeluh tentang Node.js yang gisinya jelek gitu, mendingan buat sendiri JavaScript runtime-nya yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi kita di apa di lapangan. Itu bisa dicek di apa di websitenya. Ini JavaScript runtime ya. Kita coba jalanin luar apa server.s. Oh, ini udah ada port yang jalan sebelumnya. Kita matikan dulu. Oke. Eh, il il all not. Ntar saya coba cari lagi. Il all bus. Oh ya, masih ada yang jalan. Ntar ya, -9. Oke, ntar. Ketiga kali ini. Tanggal 9.
Kill al luwak. Not deno. Oke, ntar ya. Oh, salah, salah, salah. Sorry. Malah di sub. Sorry, sorry. Di apa? Di Remora example itu luwak server DTS. Nah, kita bisa cek di sini langsung endpointnya kita panggil ke playgroundnya ya. Kita panggil endpointnya ke playgroundnya. Hmm. Nah, dari playgroundnya ini kita bisa langsung tahu skemanya ya. Kita reset, oke. Dari sini kita bisa tahu skemanya apa. Ada example 2 dan segala macam. Kita bisa baca skemanya langsung dari sini ya. Terus kita bisa generate juga. Misalnya sini GraphQL kan. Kita bisa baca skemanya, docs. Nah, kita bisa generate dari sini skemanya. Misalnya tuh, langsung lebih mudah. Misalnya kita butuh ID, title dan segala macam. Kita butuh hanya ID sama title, kita cukup panggil aja fieldnya ID sama title. Seperti itu. Kita butuh misalnya dua gitu, seperti itu ya. Jadi function kita yang tadinya JavaScript, JavaScript aja gitu, kita bisa expose langsung lewat eh, eh, jadi GraphQL gitu. Terus gimana caranya kalau kita punya microservice gitu? Kita punya banyak microservice, tapi interface-nya pakai GraphQL. Interface depannya pakai GraphQL, itu ada Shark. Nah, di Shark ini kita bisa approach dia sebagai arsitektur namanya Federated Gateway. Kalau di Federated Gateway ini, arsitekturnya ini udah dipakai di beberapa perusahaan kayak Netflix ya. Jadi di Federated Gateway ini, di depan ini eh, ada GraphQL Gateway namanya. GraphQL Gateway ini yang bakal melakukan registrasi semua GraphQL server. eh, GraphQL server yang saling berkomunikasi menggunakan Lambda. Jadi dengan GraphQL Gateway ini, eh, service yang ada di sini itu bisa menggunakan skema dari service yang ada di atasnya, di bawahnya, atau yang di service keempat gitu. Bisa saling sharing bisa saling sharing skema gitu. Nah, gateway ini fungsinya buat eh, mengarahkan misalnya query A nih. Query A itu butuh data dari service mana gitu. Dia bisa dia bisa mengarahkan atau melakukan request data. Misalnya satu query A itu butuh data di service A, B sama C sekaligus. Itu kita cukup mengirimkan satu query ke gateway, dan gateway yang bakal ngatur tuh untuk request datanya, dan dia bakal merequest datanya ke masing-masing service ini gitu. Nah, ini juga diimplement di satu project namanya Shark. Kalau di ini satu project sama Remora juga. Shark ini adalah federated gateway untuk si GraphQL server, dan Shark ini nggak hanya berlaku buat Remora aja, buat kita punya existing GraphQL server pun bisa bisa gunakan si Shark itu. Nah, kalau di Shark itu sendiri itu cukup mudah untuk registernya. Misalnya kita punya beberapa GraphQL server yang dibuat pakai Remora gitu. Ada dua di Shark itu, cukup melakukan register, kita import fungsinya Shark gitu. Kemudian kita register masing-masing GraphQL servernya.
Ini GraphQL server pertama dan GraphQL server kedua. Gitu aja. Itu kayak apa? Kayak GraphQL Gateway gitu. Di Tokopedia pun gitu. Di Tokopedia kayak untuk katalog itu service sendiri, untuk apa? Untuk checkout itu service sendiri. Dan interface depan mereka itu menggunakan GraphQL. Untuk menggabungkan semua skema dari service-service itu butuh gateway, butuh gateway. Nah, kalau Stack ini dia mengimplementasi untuk arsitektur itu, untuk arsitektur federation gateway. Kira-kira itu sekilas tentang GraphQL. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Dan ingat, GraphQL bukan bukan menggantikan REST API ya, tapi dia melengkapi fungsi dari si REST API itu sendiri. Oke. Itu. Oh, Oke, oke. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan di on mic ya atau raise hand. silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Tapi kalau dari ini Om, kalau dari sisi kecepatannya dengan REST API gimana ini? Mana? Ini Ya, GraphQL. GraphQL justru apa? Kan tadi gue udah tulis ya. Gue udah tulis di atas. Oh, ini ya. Kalau di Ini. REST Ya, API itu kan notasinya kan n tambah satu kan. ya. Kadang satu halaman itu dia nge-request di banyak poin Ya, gitu. betul, Kadang betul. terjadi overfetching kan. Kalau di GraphQL dia cuma tinggal satu query doang buat nge-request banyak data gitu. Hmm, Kalau kecepatannya kurang lebih sama, dan di awal itu udah divalidasi sama si GraphQL, data yang masuk dan data yang keluar itu harus konsisten sama skemanya. Kalau nggak konsisten dia bakal error gitu. itu ini itu hitungannya berdasarkan kompleksitas algoritmanya di Iya, ini kompleksitas algoritmanya. Kalau yang tadi Uh, dia 0 n+1 di ini iya. Kalau yang tadi O n+1, ya sekarang yang ini O sama dengan satu. oh, sama dengan satu. Uh-uh. Kalau pernah ini Om, apa namanya? Kalau kalau overfetching itu kan banyak hal jadinya, latensi dari klien ke server itu sangat mempengaruhi kan, Ya, ya, ya. sangat Oh, mempengaruhi responnya. oh. Ya, tapi pernah anu Om, apa namanya kayak kayak size-nya begitu pernah pernah coba lihat isi ukuran Size-nya, paketnya ya, ya. size-nya justru justru lebih kecil ya, karena kan kita manggil data yang kita butuhin aja. Nah, kalau di REST API kan ada namanya underfetching. Underfetching itu kadang kita nggak tahu nih data mana yang dibutuhin sama klien, tiba-tiba semua data dimunculin aja gitu kan. Ya, ya, ya. Kalau ada misalnya kita request request misalnya 50 data gitu, ada 50 data dengan data-data yang sekian banyak itu, kita nggak bisa kontrol kan kalau di REST API Ya, ya. datanya. Jadi datanya jadi gede banget gitu kan. Nah, kalau di GraphQL data itu kita bisa panggil seperti tadi. Kayak data ini kita bisa panggil, kita bisa pakai title, kita bisa manggil description misalnya. Jadi datanya bisa jauh lebih kecil. Apa? Misalnya kita hanya manggil ID, title, sama description gitu. Jadi data yang muncul di sini hanya data ID, title, sama description sesuai dengan eh, data yang kita request tadi ya, gitu. Oh, Jadi ada kemungkinan underfetching itu sangat sangat bisa diminimalisir. oke. Om, itu ada pertanyaan dari Hamka itu. Dia kirim pesan itu saya lihat ya. Untuk sebenarnya belajar GraphQL itu dari situs GraphQL sendiri udah lengkap ya. GraphQL, search di Google. Di sini ada, kalau nggak salah, ntar ya. Di sini ada learning ya.
Di sini ada learning, di sini udah lengkap semua tuh kalau untuk GraphQL. GraphQL itu sebenarnya skupnya kecil banget query-nya. Query-nya kecil banget kalau udah lancar ya. Jadi seperti ini, kayak data, hero, name, yang keluar cuma name doang kan. Kalau di REST API kan kita nggak bisa kontrol tuh, kan? Hmm. Kita nggak bisa kontrol data yang dikirim dari server ke klien. Kalau ini kan kita bisa kontrol, gitu. Dari sini bisa, atau kalau dari tutorial-tutorial juga banyak ya. Kalau GraphQL itu banyak banget karena komunitinya udah gede, udah besar. Komunitinya udah besar. Kalau butuh buku, boleh. Ntar gue bisa bisa apa? Bisa ambilin dari koleksi buku. Kalau butuh kasih emailnya aja nanti saya kirimkan ya. Kalau butuh buku, butuh referensi dari buku ya. Untuk itu, Mas Hamka. Jadi datanya tergantung dari request kita ya. Jadi si klien bisa request sendiri datanya. Berapa mau datanya lengkap, mau datanya nggak lengkap bisa. Kalau di REST API kan si klien mesti request dulu ke backend kan, jadinya. Om, Soalnya. kalau Ya, untuk infranya tadi Om, coba di slide keberapa itu yang ada oh ya, banyak microservice-nya itu. oke. Nah, Ah, ini, ini ya, ini. Oh, Sark ya, Sark yang scheduling ya, itu yang menentukan. yang Oh, buat jadi gateway atau proxy-nya. oh Yang begitu. menentukan itu skema itu di skema yang dipanggil itu ada di service mana gitu. Oh begitu. Si Sark. Sark ini sebenarnya eh kalau kalau di kita itu karena GraphQL itu skema base ya. Jadi kita bisa buat bahkan backend as service jadinya. Backend Backend as service. SF. Backend as Oh service ya, ya. backend as a service ya. Jadi kita bisa buat backend as service. Jadi kayak gini. Ini nggak semua project kita open source kan, belum semua. Tapi rencana kan kita masih refaktor semua kodenya, dirapiin dulu, baru kita open source kan. Jadi untuk beberapa part itu kita udah open source kan, kayak gateway-nya, terus kayak Lambda generatornya gitu ya, ke GraphQL kita udah open source kan. Nah kalau backend as service itu kayak seperti ini, bisa dicek seperti ini. Sorry. Bentar saya aktifin dulu ya. Kalau yang kuning-kuning tadi itu apa? Database-nya di? Ya mana? Itu tadi yang ada kuning-kuning tuh saling terhubung itu. Oh, yang tadi kuning ini Lambda, fungsi. Oh Nah fungsi. fungsinya ini bisa saling Oh iya podcast iya. ya. Terus nanti dia ngambil data kemana itu? Mana? Ayo bisa ke database, bisa ke Oh apa begitu. background job, bisa ke bahkan ini bisa jadi arsitekturnya bisa di-apply buat event driven, Hmm. buat microservice itu bisa sangat memungkinkan ya buat kita eh, aplikasikan itu ke banyak arsitektur. Ntar ya. Kita coba ini. Nah, bentar. Hmm, bentar. Backend as service-nya ya. Oh, di sini nggak ada nih. Sorry. Saya akan tunjukkan backend as service yang di kantor ya. Hmm, the- jadi backend as service itu kayak gini. Karena dia skema base, jadi sangat mudah kita buat buat kayak programming language tapi versi cloudnya. Halo? Ya, sorry ya. Nah, kayak kayak kita bisa buat versioningnya dari si GraphQL-nya, kita bisa buat skemanya. Bahkan untuk kayak apa? Untuk migrate ke database
itu udah nggak perlu butuh ribet lagi, semua butuh lewat skema doang. Jadi kita bisa catat skemanya kita bisa cuma tinggal apply di sini. Dari skema yang kita apply di sini di web base ini itu jadi GraphQL API gitu. Jadi GraphQL API. Kita bisa bisa atur dia connect ke Lambda, compute props-nya dan segala macam. Itu kelebihannya dari si GraphQL karena dia skema base kan. Dari skema base kita bisa buat apa aplikasi buat generator untuk si GraphQL skemanya itu. Jadi anak-anak di tempat gua udah nggak banyak buat ngoding backend lagi. Jadi mereka cukup lewat sini. Dari sini apa untuk ngeset skemanya apa aja yang dibutuhkan, terus mereka bisa langsung migrate ke database-nya, terus jadi GraphQL API kebutuhannya. Jadi nggak ngoding GraphQL-nya lagi kan. Paling ngoding-ngoding yang dibutuhin kayak ngoding Lambda kayak gateway buat ke pihak ketiga, misalnya dia dia butuh buat service buat itu, terus kita register lagi ke sini jadi skema GraphQL dan itu jadi GraphQL server gitu. Itu kira-kira untuk implementasinya lebih jauh ya. Kalau untuk SAC sama Remora sendiri itu internal yang tadinya part itu doang, beberapa part kecil dari project backend as service itu yang kita open source-kan. Kita mungkin tahun ini bakal open source-kan semuanya. Jadi untuk eh, apa? Untuk skema builder buat ke database-nya kita bakal open source-kan juga buat apa? Skema buat konektor ke banyak service lain, misalnya ke apa PubSub, PubSub, publisher or subscription service, event driven dan segala macam kita bakal open source kan juga gitu. Kalau sekarang membangun GraphQL ya udah bisa sangat mudah dengan apa dengan Remora. Hanya beberapa line aja kan tadi ya. Kita bisa lihat hanya beberapa line untuk Remoranya, sampelnya. Kalau ngoding ke GraphQL-nya bisa sangat panjang ini. Nah, ini disederhanakan gitu. Gitu Om, kira-kira ada pertanyaan lagi ya? Oke, silakan. Oh ya, untuk Oh, learning nanti Hamka akan saya kirimkan ya ke emailnya oke. untuk referensi bukunya. Saya catat dulu ya. Oke, kira-kira itu. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi terkait materi dari Bang Ibnu ya, terkait ini GraphQL ya. Silakan. Ah, tuh. Jadi ini materinya cukup menarik ini Om Ibnu ini. Ini sepertinya butuh apa pertemuan lagi nih untuk bahas di sisi anunya tadi tuh apa di sisi gateway-nya kan gimana dia nembak ke Ah, ah. servisnya terus dari servisnya itu di gimana dia nembak ke functionnya. Karena dia karena dia skema base, karena dia skema base, jadi sangat mudah kita identify dari Oh skemanya iya 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 iya, betul yang dari dikirim dari dari paketnya ya itu yang dari dikirim. query ya Ah, query yang dikirim user, terus ya. kita baca, kita bakal apa? Kita bakal lakukan execution tree namanya, execution tree dengan si skema GraphQL-nya. Terus kita bakal identify kan skema GraphQL ini asalnya dari mana, Iya 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 service iya. baru diarahin ke sana. Anggaplah kalau paket itu kan diidentifikasi dari headernya tak? Ya, betul. Apakah Dari dia header. TCP, UDP? Bisa dari kayak endpoint. Kalau endpoint Oh, misalnya ah, endpoint A gitu, kalau kita pakai reverse proxy kayak Nginx, dari endpoint kan itu kita mesti register dulu kan. Endpoint ini ke service-nya yang mana gitu kan. Atau domain ini ke service-nya yang mana gitu kan. Kalau di Nginx kan bisa kayak gitu.
Iya, 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 iya. Betul, Ah, betul. mirip kayak gitu Oh iya, fungsinya, siap, siap, siap. mirip kayak gitu. Oh, Kalau oke. BAS-nya sendiri itu mungkin nanti kita bakal open source-kan ya untuk itu. Wih, mantap ini Om. Kalau di open source Jadi kan ini. kalau dari kalau dari BAS-nya itu query query yang GraphQL kita itu bakal jadi apa? Bakal jadi query SQL juga. Jadi dia bakal ngebaca query kita terus dia konversi ke query SQL, SQL query. Dan itu harus tetap aman ya karena kayak ada prepared statement, Ya. isolate, Oh, berarti dan dari itu harus sisi tetap aman. apa untuk konfigurasi dari sisi security-nya ini gimana Om? Sudah otomatis kali ya? Atau Mana? ini apa GraphQL ini? Ya karena ada objek type tadi ya. Objek Oh type iya, iya. tadi jadi yang si GraphQL-nya bisa langsung validasi. Bahkan kita kalau kita nggak perlu buat validasi lagi di kayak kalau di REST API kan inputannya kita mesti validasi lagi Ya, satu-satu ya, kan. divalidasi lagi. Heeh, heeh. Jadi ini Tapi sudah tetap otomatis dia ya. kalau untuk data yang masuk dan data yang keluar itu udah divalidasi sama si GraphQL-nya. Tugas kita ya cuman gimana caranya nggak ada celah lagi ketika kita melakukan query ke database kayak kita pakai preferred statement gitu ya Ya, ya, ya. gitu. Kalau yang Jadi itu udah divalidasi bahkan kayak programming apa dynamic type programming kayak JavaScript, Node.js, PHP, Python dan lain-lain itu dengan adanya itu jadi lebih apa lebih lebih strong lagi, lebih tight lagi kan, lebih strong lagi, ya, 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 ya. lebih strict lagi datanya yang masuk dan yang keluar. Dan itu skemanya bisa di-sharing loh. Jadi si kliennya bisa pakai, si servernya bisa pakai juga skemanya. Jadi dari klien dia udah tahu nih data data ini nggak boleh, harus tipe datanya string atau float atau integer. Ini. Baru Gitu sih. baru dan salah satu kelebihannya saya lihat dari GraphQL ini apa? Kalau di API itu kan kita hanya nerima gambar saja dan misalkan kalau format gambar ini yang mau dipertukarkan kan datanya. Ah, Nah, ini kan harus ah. kita resize lagi dia setelah kita terima, kita resize lagi dia ukurannya supaya dia Dan tampil segala sesuai macam. dengan Nah, layout ya. Ini dia bisa resize memang bisa ini saya lihat. ya dia bisa manggil lambdanya. Jadi fungsinya itu bisa dipanggil juga ke si query Eh, GraphQL-nya. jadi jadi di resize memang ya dari fungsi GraphQL-nya ini. Ya dari fungsinya kita bisa ya bisa manggil, bisa manggil fungsinya lewat si GraphQL-nya. Ih. Makanya disebutnya apa BFF pattern kan dari Oh, dari sini kan. Jadi oh, misalnya kita image URL-nya pengen yang 500 eh, pixel aja panjangnya bisa. Bisa langsung jadi dari situ jadi kita klien implement. terima ukurannya sudah begitu. Udah, Udah sesuai dengan bahkan sangat mudah buat kita cache ya jadinya. iya, iya. Buat kita implement caching di dalamnya sangat mudah. Ukuran datanya juga sangat mudah kita kontrol kan, gitu. Kadang karena kalau misalnya kita mau customize data yang ditampilin di REST API, kita butuh ke yang ngerjain backend-nya kan. Kadang kayak gitu. Kalau ini kan nggak perlu lagi. Di Tokopedia mereka pakai 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 konsep ini arsitektur ini namanya apa Federation Gateway. Federation Gateway. Eh, Ini Federation Gateway dia sudah satu, Om. ini arsitektur ya Ah, arsitektur. arsitektur. Jadi dia sudah eh, satu itu dengan SAR dengan Remora itu. iya, sama Remora itu udah bisa buat udah bisa implement arsitektur ini. Udah bisa implement arsitektur ini. Misalnya kita punya banyak Remora service buat out, buat katalog, buat apa gitu, punya banyak dan masing-masing service itu bisa saling sharing skema kan, gitu. Bisa, bisa saling sharing skema, bisa saling apa, bisa saling terkoneksi satu sama lain bisa.
Gitulah kira-kira. Luar biasa ini Om materinya ini. Ini daging semua ini. Ini materi yang cukup menarik ya. Dan ini tinggal bagaimana saja nih kita implementasi di dalam sistemnya kita ini Om. Artinya kan ada Mi Om Ibnu ini nanti yang bantu bimbing ya. Kalau ada teman-teman yang mau implementasi Iya, untuk bisa bisa GraphQL-nya ini. kalau untuk Federation Gateway bisa pakai gateway-nya bisa pakai Shark gitu. Misalnya kalian buat GraphQL Gateway sendiri masing-masing bisa pakai Shark. Nah, Shark ini juga bisa memvalidasi skema ya. Jadi kalau ada skema yang sama gitu dia bisa validasi. Dia kan nggak boleh sama kan skemanya. Jadi Ya, masing-masing tim ini kan nggak boleh buat skema yang sama kan. Gitu. ya, Dia bisa ya. validasi juga. Jadi kalau ada skema yang sama itu langsung ditolak. Shark. Tuh, semua ada di project Grabtheon ya. GitHub. GrabTeon ya, ya. Sini sementara saya Heeh. buka ini Om GrabTeon ini. Oh iya. Iya. Nah, kalau internal kantor karena gua malas buat eh, apa? Malas buat hiring kan ribet banget ya hiring satu-satu back end gitu. Ada yang Python, Node.js dan segala macam. Rata-rata kan front end pasti pakai JavaScript kan Ya, atau JavaScript atau TypeScript. Jadi akhirnya JavaScript runtime-nya eh, kita bangun sendiri dari Denovi Edge gitu yang ditulis pakai Rust. Jadi runtime JavaScript-nya sendiri kita udah bisa kontrol ke memori usage-nya. Bahkan dengan Luak ini kalau kita install Node.js library kan itu gemuk banget ya, 1 mega kan. hmm, Nah, Luak ini bisa juga install Node.js library tapi function yang kita butuhin aja dari library Node.js-nya itu yang bakal di-pull ke lokal. Jadi nggak satu library utuh di-pull ke lokal, tapi fungsinya bakal diproses dulu baru di-pull ke lokal. Jadi ukuran ukuran image ketika kita Dockerize itu jadi lebih kecil banget. Jadi sangat kecil. Nah, kalau kilat kilat ini lebih ke web framework-nya. Jadi ini base-nya kan untuk bangun GraphQL kan butuh web framework kan. ya, ya. Nah, kilat ini web framework-nya lebih lebih ke micro web framework. Jadi kayak Express.js mirip ya. Nah, kalau kilat ini fungsinya lebih simpel karena kebutuhannya buat internal tadinya dengan tambahan middleware yang udah lengkap di dalamnya. Kayak rate limit butuh kan untuk rate limit untuk ngindarin serangan misalnya DDoS atau apa. Body parsernya udah ada, loggernya udah ada juga gitu. Dan support GraphQL gitu. Dan ketika dan udah pernah di benchmark juga kalau dengan Express, dengan Fastify sama OAK ya. Beberapa web framework lain udah pernah di benchmark juga. Kalau di Express itu kita bisa dapat 167.000 request per detik. Kalau di apa? Kalau di Kilat kita bisa dapat 1 juta request per detik. Tapi balik lagi, koneksi ke database juga mempengaruhi kan, mempengaruhi kompleksitas. Koneksi ke database juga harus kencang gitu. Beberapa proyek udah di open source kan, yang di internal. Jadi gue bangun startup hanya 2 minggu itu ya pakai project-project ini. Oke, mantap Om, luar biasa nih. Oke, Siap, siap, siap. Eh, oke, silakan teman-teman mungkin ada nah, pertanyaan, boleh di raise hand atau langsung diaktifkan saja mikrofonnya. Oke, sepertinya ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Om Ibnu. Eh, heeh. jadi ini luar Ya biasa udah terima kasih ya semua. materinya Om Ibnu. Jadi apa namanya?
untuk slide-nya sudah ya, apa tadi Untuk slide-nya sudah. sudah tadi dibagikan ke grup ya. Jadi ini jadi kita ada insight baru ini Om Ibnu. Ternyata ada teknologi apa namanya yang bisa memudahkan lah dalam ini ya. Kalau kemarin itu Kan ada ya, apa apa tadi namanya? Ya, jadi mungkin kita bisa tutup ya sesinya kita di malam hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih nih Om Ibnu sudah mau berbagi ilmunya ini sama teman-teman di klub ya. Seolah apa yang disampaikan sama Om Ibnu ini bernilai pahala ya apa eh, menjadi amal jariah nanti ke depannya. Amin. Dan mungkin nanti Om Ibnu ya jadi saya harap nanti apa bisalah kita undang lagi kembali kan untuk membawa materi lagi yang lebih baru lagi terkait dengan apa namanya materi yang telah disampaikan tadi ya. Mungkin kita heeh. ya siap ditunggu materi selanjutnya Pak. Siap ya. Heeh. Eh, Nanti kalau ada yang mau konsultasi boleh langsung sama Om Ibnu ya. Heeh. Ada di Pada senang ngomongin apa sih sebenarnya? Cloud ah, infra gitu ya. eh, banyak Om. Ini teman-teman di grup klub sekarang kan sudah heterogen lah. Jadi campur ya, Heeh. bukan hanya dari Kendari saja, tapi ada teman-teman juga yang dari luar, yang dari Jawa, yang dari Kalimantan, Sumatera, dan teman-teman yang di grup ini mereka dari berbagai latar belakang ilmu, profesi, ada yang cyber security, ada yang programmer, ada yang cloud. Jadi materi itu nggak ada ininya, Om. Apa nggak ada limitnya itu. Mau mau mendeliver materi apa saja bisa. Ada yang dari Tangerang. Ah, Oke. Dan ini juga Oke, terima kasih uh, Mbak. uh, ini juga ada tadi penyampaian dari Om Ibnu. Misalkan beliau juga butuh ini apa tadi Om magang ya bagi yang mau Yang belajar yang but yang ya mau magang di bisa perusahaan langsung ke kantor aja startupnya ya. bisa di startupnya Om Ibnu atau di Bisnet di Om di Ya, Bisnet heeh. kalau di Bisnet itu infra di Om kalau di Bisnet Ya itu lebih cloud ke sistem programming ya, sistem programming cloud computing ya. cloud computing. Nah, itu nanti. Ini ada Mbak. Jadi boleh nanti silakan Mbak Novita langsung komunikasi saja sama Om Ibnu ya, Pak Ibnu. Nanti minta akun Wah, LinkedIn. LinkedIn saya udah lama nggak aktif, tapi bisa cek semuanya di sini, irawan.science. Wah, itu. Jadi Bisa cek dan en, kayak LinkedIn, dan Twitter dan enaknya lain-lainnya. iya dan enaknya magangnya dia ini remote ya, Om Ibnu ya. Iya, kalau di kalau di gue memang kerjanya pun repot. Ya remote Karena semua. engineer gue udah kesebar kayak di Malang, Ya ya ya. kayak di Madura ada, di Medan ada. Jadi Jadi memang betul-betul eh, WFO ya ya, ya WFH ya, betul-betul WFH ini. Ini baru perusahaan boleh IT. boleh Nah, boleh banget Mbak. Bisa ke email saya langsung. Email saya langsung ibnu@irawan.science. Kalau ada yang mau ngajak apa riset bareng boleh, beliau boleh juga ya. ya, beliau juga suka Kebetulan nulis paper. Nulis paper sudah banyak paper ini yang ditulis sama beliau ini. Bagi yang mau enggak kolaborasi bolehlah dengan Om Ibnu. Ah, mau Om. nah. Ini ada Iya contoh. iya. Jadi kalau riset sama Om Ibnu itu apa apa saja anunya Om?
kajian bidang-bidang ilmunya apa bisa cloud ya. Banyak kalau yang sekarang, kalau kalau sekarang lebih ke apa? Lebih ke deep learning infrastruktur kayak kayak orchestration GPU orchestration, gimana caranya kita ngebagi resource. Kita punya beberapa node GPU, terus dari GPU itu kita bisa paralelkan itu. Terus ada namanya Wasm Edge. Wasm Edge ini teknologi baru, kan ada bare metal, ada VM, virtual machine, ada kontainer, terus ada teknologi yang baru lagi namanya Wasm Edge. Nah, Wasm Edge itu sendiri kita bisa eh, jalanin apa? Jalanin apa aplikasi itu layaknya kontainer tapi lebih cepat daripada kontainer. Wah, Kalau udah pernah dengar Wasm nggak? Wasm web apa? Web assembly. Jadi kita bisa jalanin aplikasi dari C++ gitu yang terus kita compile ke objek-objek C terus jadi web assembly. Contohnya ini, eh, saya kasih contoh dulu ya. Kalau itu contohnya ini, eh, baik length baik x. Nah, ini playgroundnya ini dibuat baik ini kan dibuat pakai C. Sekarang yang versi baru baik x itu dibuat pakai Rust. Nah, RAS itu eh, kan tadinya cuma bisa jalan di aplikasi dia kan natif kan. Nah, dengan WebAssembly itu memungkinkan aplikasi natif yang dibuat pakai C, Rust, Go ataupun yang lain itu bisa jalan juga di browser gitu. Contohnya kayak gini. Ini bisa jalan jadinya di browser. Ah, ini nggak dibuat pakai JavaScript ya. Ini kan kayak language ya. Nah, language-nya itu yang tadinya dibuat pakai Rust atau C itu bisa jalan di browser. Bahkan aplikasi desktop pun bisa jalan di browser. Gitu. Riset gue udah lama di sini. Ini dari 2015-an ya. Seperti itu. ya mantap Om, luar Ya, biasa nih materinya. Mungkin kita bisa tutup Om karena waktu sudah oke. menunjukkan jam 10 ya di sini. Heeh. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi sama Om Ibnu yang sudah mau berbagi ilmunya ke teman-teman Kluk ya. Kita bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, siap. Oke, izin ya saya close roomnya.